Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua sehat ya. Ini menjelang malam, saya diajak teman-teman untuk ngobrol. Jadi malam ini saya bersama teman-teman konten kreator VTuber sejati akan ngopi bareng ya. Ngobrol sambil ngopi bareng di Zoom. Kita akan membicarakan tentang kesetiaan teman-teman. Coba kita simak ya hasilnya. Check it out. Halo semua, apa kabar guys? Malam hari ini kita lagi biasa nih ngopi-ngopi bareng. Teman-teman, gimana? Kopi udah ada belum? Lemon tea. Weh, sedap. Oke, kita angkat dulu gelasnya ngopi ya, guys. Thank you. Gua nggak ngopi, gua ngeteh. Oh, ngeteh. Oke ya. Dema ngapain nih? Ini di samping saya nih. Wis. Terus mantap. 1.000 dia. Kan jangan-jangan ini apa namanya sponsor lagi. Guys, malam hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang, lu tau gak sih ada satu lagu, pernah ku mencintaimu tapi gak begini. kita bicara soal kesetiaan guys. Mencintaimu tapi tak begini. Sama istrinya Ramos Porta ya. Oke, kita akan bicara tentang soal kesetiaan. Nah, Bro Chris, menurut lo apa sih yang membuat orang tuh bisa setia? Kalau menurut gue kuncinya kesetiaan pertama itu memang ada namanya cinta pada pandangan pertama. Asoy. Nah, jadi menurut gua ini asik nih. Ya, menurut gua kalau misalnya orang itu mau setia, tentu dasarnya harus ada dulu. Dasarnya ya kita tahu lah, waktu kita masih muda sekitar 25 tahun yang lalu gitu. Kelihatan tua. Jadi gue sebenarnya masih muda termasuk petualang, bro. Jujur aja gue ngomong. Jadi masih. Teman-teman gue di kampus itu sering kalau manggil gue tuh apa, bro? Lu tau nggak? Manggilnya Cogan, bro. Cowok ganteng. Iya, kenapa? Karena itu tadi karena pacaran suka ganti-ganti, bro. Ngaca, cowok ganteng, lo bikin emosi aja gue. Jadi gue termasuk orang yang ya itu tadi lah, mungkin karena ya nggak tahu lah ya, karena memang gayanya begitu gitu ya, maksudnya olahraganya lumayan ya kan, muka juga nggak jelek-jelek amat gitu kan, care juga ya, itu kadang-kadang mereka suka tergoda gitu, gue juga tergoda. Wis. Gue pusing gue. Jadi sampai sekarang kalau di alumni gue itu, kalau manggil gue itu bukan Chris, manggilnya Cogan memang. Nggak tahu, karena mereka melihat mungkin di antara sleting gue itu yang sering pacaran karena kan lu di Advent kan, lu di asrama. Mungkin yang paling banyak pacaran itu mungkin gue kali ya. Wah, lu berarti emang playboy kampus lu ya. Jadi menurut lu itu cinta itu yang paling penting ya untuk mengawali sebuah kesetiaan. Cinta, maksud gue karena orang itu bisa setia karena dasarnya memang cinta. Cinta itu memang kadang-kadang kalau kita lihat kan memang ada yang ngomong buta gitu ya. Tapi menurut gue kalau kita sebagai laki-laki habis cinta pertama memang buta. Setelah berlanjut akan masuk ke logika. Ya kan? Nah, untuk menjaga kesetiaan ini yaitu cinta itu harus ada dasarnya. Yes, gila ya. Mungkin dasarnya ya pertama ya. Memang kalau laki-laki itu memang selalu pakai logika dan mata kan, bro. Selalu lihat pandangan pertama. Tapi pada menjalani proses itu seringkali yaitu logika bermain. Itu yang akan mempertahankan kesetiaan. Menurut gua itu, bro. Nah, jadi kalau Dema, gua mau tanya sama lu, Dem. Apakah ketika kita menjalin sebuah hubungan itu hanya sekedar cinta atau apa yang lu lakukan nih ketika lu sedang cinta-cintaan nih? Dulu deh ketika lu sama istri lu deh. Apa yang lu bangun
dalam Ya. percintaan itu? Ya kalau pengalaman saya bro, sama dengan Bro Chris juga sih latar belakangnya ya. Tapi intinya gini, apa yang disampaikan oleh Bro Chris memang benar. Awalnya itu adalah cinta. Kita laki-laki itu kan suka, pasti teman-teman di sini semua punya punya kriteria yang berbeda kan untuk memilih pasangan. Kalau saya pertama paling suka itu lihat kaki dulu. Kaki. Dia lihat kaki cuy, kaki jenjang dia langsung naksir itu. Itu kayak di Prancis dong bro, orang kakinya dulu jadi sepatu kan. Ternyata kaki kuda yang dilihat. Terus. Oke, langsung. Dari kaki, kemudian kalau dia membelakang kan, wah kelihatan enak nih, keren nih kakinya. Lalu ke muka, ke wajah, ke body, wah mantap tuh bro. Tapi dasarnya dulu kaki. Jadi sebenarnya maksudnya pangkal kaki. Kakinya bro. ya, jadi artinya yang pertama itu adalah Cinta. rasa dulu, cinta itu ya. Setelah itu udah mulai menganalisa gitu kan, udah menganalisa, ketika klop baru tuh jenjang selanjutnya. Nah, kalau Bro Ani sendiri Bro, apakah hanya cinta doang Bro yang dibutuhkan agar kita tuh memiliki sebuah kesetiaan? Saya punya konsep cinta itu dari seorang sufi besar bernama Robiah Al-Adawiyah. Beliau membuat satu bait tentang cinta, mengatakan begini: "Uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lillah." Uhibbuka, aku mencintaimu, hubbaini dengan dua cinta. Hubbal hawa, cinta karena memang di dalam diriku ada nafsu. Memang itu manusiawi, aku mencintaimu. Wahubban, satu lagi ada cintaku karena li'annaka, karena dirimu ahlun lillah, engkau berhak untuk dicintai. Nah ini konsep ini yang kemudian menurut saya cinta itu membuat dua entitas, orang dengan orang atau orang dengan barang, maksudnya dengan apa sajalah, termasuk orang dengan hidup ya. Itu kemudian membangun apa? Mimpi. Yes. Orang itu karena cinta kemudian membangun mimpi. Dari mimpi itu muncul rencana-rencana. Nah, karena ada rencana, mesti dua orang kemudian membuat komitmen, ya kan? Yes. Nah, dari komitmen itulah muncul satu upaya-upaya bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, termaafkan, kekurangan-kekurangan tidak dipandang sebagai kekurangan, tapi inginnya dilengkapi, tanggung jawab kemudian muncul. Kemudian apa? Dua orang yang saling mencintai atau kemudian muncul rasa saling membutuhkan, ya, itu setelah membangun menentukan sebuah komitmen, dia pasti akan membangun diri masing-masing. Misal kita dengan istri tidak mungkin sama semuanya. Kalau sama itu justru malah nggak akan jadi suami istri. Justru karena perbedaan-perbedaan, kemudian semuanya membangun diri. Begitu juga kita dengan VidTube nih. Nah, ini saya bawa ke VidTube nih. VidTube itu suara apa? Suaranya biar nggak putus. Suaranya kurang naik. Suaranya nggak. Oke. Deketin speakernya biar nggak putus. Ya lanjut bro. Nah. Oke. Coba kita analogikan dengan VidTube ya. Masing-masing dari kita maupun VidTube itu membangun diri. Kalau kita hanya menggantungkan diri kepada pasangan kita, atau kita menggantungkan diri kepada VidTube, maka VidTube nggak akan bisa jadi gantungan kita. Kita harus membangun apa? Ya, satu, kepercayaan, dua, rasa cinta itu yang tadi disampaikan Bro Chris itu sama Bro Dema. Jangan hanya mencintai karena kakinya, jangan hanya pangkal kakinya, tapi cintailah semuanya yang ada di situ gitu loh. Kekurangannya,
kemudian maintenance yang lama-lama itu juga menjadi bagian dari yang dicintai. Karena apa? Karena dengan melihat kekurangannya seperti itu, dia sedang membangun diri, dia sedang memperbaiki diri, berbenah. Itu kalau kita cintai, wah luar biasa. Kalau kekurangan saja kita menyukainya, apalagi kelebihannya gitu. Nah, ini yang saya maksud. Hubba ini itu memang dari diri kita memang ada nafsu untuk mencintai, tapi ingat bahwa cinta yang kedua adalah yang kita cintai itu memang berhak untuk kita cintai. Nah, seperti itu. Wow, ini keren banget, keren banget. Jadi yang pastikan yang pertama adalah ketika kita ingin memiliki sebuah kesetiaan didasari oleh cinta. Tapi cinta pun juga bukan cinta buta. Kayak Dema tadi mulai spesifik, mulai menganalisa, mulai menginikan gitu kan. Wah ini layak nggak untuk dicintai, kata bro Anis kan. Layak nggak? Ketika layak dicintai, terjadilah komitmen. Ketika komitmen itu bisa menerima seluruh aspeknya. Kalau melihat cewek itu bukan hanya ngeliat cakepnya, tapi juga mencintai bau kentutnya. Nah, itu. Mumpung nggak bisa merasakan bau kentut. Bukan hanya merasakan betul. Nah, Pak Effendi, jadi gimana Pak? Jadi kan 2 poin itu apakah cukup untuk menjadi sebuah modal untuk kita bisa memiliki kesetiaan? Ya, macan tutul, manis cantik kalau jalan itunya mentul-mentul. Ya itu kalau di saya yakin seperti ini hampir semua laki dan perempuan punya, namanya eros ya. Cinta lawan jenis namanya eros. Nah, cinta itu pasti akan memandang cantiknya, seksinya, semohenya, macan tutulnya tadi, itu namanya eros. Jadi itu digerakkan sama syahwat, digerakkan sama nafsu. Tapi ada cinta yang lebih tinggi dari eros, namanya phileo. Nah, phileo ini cinta yang tidak mengukur eros, tidak mengukur nafsu. Antara saya dengan tim saya, antara saya dengan perusahaan di mana saya memperjuangkannya. Dia tidak memandang nafsu, tapi memandang sebuah keinginan bersama, kekompakan bersama, berjuang bersama, menerima kelemahan, menerima kelebihan, seperti yang tadi Pak Haji Midan sampaikan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama, begitu. Nah, kalau ini terjadi sama kita, maka kita punya yang namanya sense of belonging, kepemilikan. Nah, tanpa kepemilikan, nah itulah yang saya katakan di salah satu video saya, kita menjadi orang yang rata-rata di muka bumi ini. Yaitu apa? Ya model kayak buruh, kayak karyawan, kayak staf perusahaan, itu mereka menjadi rata-rata karena hanya dikejar sebagai kewajiban. Mereka absen jam 8 masuk, jam 5 pulang, dan kemudian selebihnya lu mau kasih apa gitu, lu mau siapin apa buat gua begitu. Tapi kalau dia punya cinta yang benar-benar phileo itu yang berjuang bersama, maka dia akan memberikan sesuatu yang lebih, yang saya bilang dalam video saya namanya extra mile. Nah, orang-orang yang memiliki extra mile dalam perusahaan ini biasanya ketika dia mengerjakan sesuatu, otaknya nggak ketinggalan di pintu. Makanya banyak orang-orang yang bekerja puluhan tahun begitu-begitu saja, bahkan dia menjadi seorang pimpinan perusahaan. Kenapa? Ya karena otaknya ketika dia masuk kantor, otaknya kecantol di pintu. Yang masuk ke kantor hanya badannya saja. Sehingga pekerjaan target tidak pernah bisa selesai. Ketika dia ditegur, dia lebih emosi daripada yang menegur. Apa yang dipercayakan sama dia tidak pernah kelar. Nah, ini terjadi dalam 90% orang yang ada di dunia ini untuk masuk dalam dunia kerja begitu. Tapi ketika dia memiliki extra mile yang namanya cinta tadi, wah itu luar biasa loh. Keajaibannya itu tidak akan ditandingin. Karena cinta itu sumber keajaiban. Cinta itu sumber mujizat. Contoh, ketika dulu orang mau menikah, dia bilang makan buat sendiri aja susah. Apalagi ngasih makan anak orang. Nikah aja utang. Tapi ketika dia udah menikah dengan cinta itu, ternyata dia bisa mencukupi kehidupan berdua. Bahkan bermimpi beli rumah, bermimpi beli mobil. Dan anehnya alam ini ngikut ngejar begitu. Nah, Anda bisa bayangkan ketika kita memiliki cinta seperti ini kepada fitur yang kita perjuangkan,
begitu VTube nanti on, benar-benar real, dan kemudian tidak ada perbaikan-perbaikan seperti yang sekarang ini, Anda bisa bayangkan itu mujizatnya apa yang kita terima tuh. Gitu Pak Ferry. Wih, gila, ini luar biasa sekali nih ya. Jadi, teman-teman semua, Pak VTuber, kalian masih ingat nggak ketika rasanya jatuh cinta pertama kali dengan orang yang sekarang menjadi pacar atau istri atau suami? Indah banget kan? Terus kenapa kalian mau menikah? Karena kalian memiliki sebuah visi, ya kan? Sebuah mimpi, gitu loh. Dan ketika mimpi itu ketika kalian menikah untuk mewujudkan mimpi itu, ternyata dalam menjalankan mimpi itu tidak mudah. Ada gangguan, ada disruption, ya kan? Wah, suami mulai digoda, ya kan, sama cewek lain atau istri lain. Nah, saat itulah dibutuhkan sebuah kesetiaan. Ketika suami kita nggak mampu lagi untuk ini kita, apakah kita tetap setia? Nah, teman-teman juga masih ingat nggak rasanya ketika, gue pengen tahu, jawab dengan singkat ya. Apa rasanya ketika kalian jatuh cinta pertama kali dengan VTube? Bro Dema, secara singkat, apa yang lu rasain ketika lu, VTube gini loh? Siapa saya, bro? Ya. Waktu saya pertama, memang awal-awalnya ya sama lah seperti mungkin pada pandangan pertama, lihat cewek itu masih masih belum terlalu yakin. Tapi begitu mulai dekat akhirnya suatu kebiasaan yang sangat menyenangkan buat saya, dan jujur setiap pagi setelah bersyukur dan berdoa itu lihat VTube, bahkan tengah malam pun itu di aplikasi VTube, dan intinya waktu itu selalu ada VTube, tiap menit mengingat VTube, ya kan? Dan teman-teman juga hadapi semua itu. Oke, kalau Bro Midan, Bro Anis, masih ingat nggak pengalaman pertama jatuh cinta dengan VTube? Masih ingat dong, waktu pertama kenal dengan VTube itu, VTube sudah mulai gadis ya, jangan salah. Saya kenalnya dia udah jadi gadis, nggak kayak kalian tuh yang masih orok kenalnya, masih harus. Gue lihat dia udah gadis, begitu masuk enak sudah. Jadi jatuh cinta sama VTube dulu memang dia bukan gadis sembarangan kan, hanya dalam waktu sebentar yang ngerubung dia, yang pengen mendapatkan cintanya itu luar biasa banyaknya. Coba aja saya itu sudah orang yang ke 1,6 juta, 1.640 sekian. Coba saya harus bersaing dengan 1.640 sekian. Nah, tapi karena saya termasuk, kalau di sini bisa lihat ya, siapa yang paling ganteng ya. Asik. Jadi spektakuler banget ya, bombastis banget ya, seksi banget. Jadi itu kesan pertama ya gitu. Saya udah lihat dia gadis dan yang ngejar banyak banget, saya langsung salib aja itu. Pak Effendi, kewok lah gitu. Kalau Pak Effendi sendiri gimana Pak? Kesan pertama. VTube ini kan Maret saya mendapat berita tentang VTube ini kan langsung jadi pelarian saya itu. Karena tanggal 28 Februari kan itu seluruh event saya di drop. Itu event terakhir ketika saya menangani Utama Karya. Kemudian tanggal 2 selesai, tanggal 2 ada berita COVID Bogor, tanggal 2 ada berita COVID Sentul, tanggal 3 lockdown. Saya masih ingat betul itu. Nah, itu seluruh tanggal 3 itu seluruh event saya di drop semua. Sehingga waktu itu saya cukup limbung, waduh ini gimana nih? Karyawan, buah semua, butuh semuanya, dan kemudian ke depan seperti apa. Nah, sekitar tanggal 15 saya mendapatkan SMS dari Pak Lois tentang VTube itu.
itu langsung saya tabrak, Pak. Karena ketika saya main memasukkan modal saya ke sanitizer, boom, dalam waktu sekitar beberapa minggu saja, setelah itu mangkrak semuanya. Itu sanitizer harganya kayak ini nih, kayak SYW ini. Dari 4.000 turun ke 2.000. Sanitizernya turun, drop habis. Sehingga modal pun dijual nggak bisa. Sehingga saya punya berdus-dus sanitizer itu nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dijual. Akhirnya saya sumbangkan ke masjid dan beberapa pesantren untuk dipakai untuk teman-teman di sana. Nah, saya ketika ketemu Fitup, saya lihat perhitungannya sangat luar biasa. Nah, sampai detik ini kan Fitup perhitungannya sangat top dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Nah, disitulah saya langsung mengambil keputusan, ini yang saya cari sekian lama. Ditambah lagi kekuatannya adalah single level. Nah, cuman permasalahannya kalau ada single level, mesti harusnya ada network marketingnya. Tapi ini advertising. Nah, ini yang waktu itu membuat saya bingung tuh itu. Tapi karena dia single level, saya langsung hajar. Karena saya lihat potensi kedepannya pasti luar biasa. Menggairahkan. Bedanya single level sama semua level gimana itu? Single level itu, Pak, single level itu justru malah yang aman untuk network. Artinya apa? Kita hanya mendapatkan bonus sekian persen dari level orang yang kita sponsori. Nah, kalau saya mensponsori Pak Midan, yang Pak Midan sponsori saya nggak dapat kan? Itu kan seperti itu kan waktu itu, ya kan? Ya memang saya nggak punya hak karena itu pekerjaannya Pak Midan. Nah, yang disebut haram kan di situ. Karena pekerjaannya Pak Midan, saya yang menikmati. Nah, itu yang tidak boleh kan? Ya. Gitu. Nah, kalau menurut Bro Kris nih, tadi Bro Anis, Bro Dema, Pak Effendi udah cerita bagaimana Fitup dengan segala kelebihannya, dengan segala kekurangannya. Tetapi kalau menurut Bro Kris sendiri, Bro, pantas nggak kita hianati cintanya Fitup? Gue gini, Bro, gue mau cerita sedikit. Gue cinta strong banget pertama itu di SMP nih. Nah, bubar. Jadi sampai detik ini pun, kalau gue ketemu orang ini, gue itu deg-deg Bro. Gue nggak tahu kenapa. Nah, kebetulan. Tunggu. Ada bini lu nggak? Ada masalah, Bro. Gue open aja nih. Gue kan cogan, jadi gue bebas lah, cuy. Jadi sampai sekarang kalau gue ketemu, dan kebetulan waktu gue ajak, dia juga hal yang sama. Dia udah join Fitup juga, karena bukan lihat Fitupnya, lihat gue-nya, kan gitu. Tapi waktu gue masuk Fitup, gue adalah jujur, gue ini tidak pernah masuk ke dalam bisnis yang beginian. Bisnis app nggak pernah ikut, bisnis jaringan juga nggak pernah ikut. Dulu sekali gue masuk MW, itu juga waktu kuliah, karena diracunin sama kakak senior kan. Tapi gue nggak jalanin gitu kan, karena direcokin aja. Jadi gue pelajari sedikit dan tidak mendalam. Nah, gue adalah profesional kerja selama hampir 25 tahun kerja sama orang. Kemudian mulai ekspansi, mau main bisnis kan, bisnis jalan lah. Nah, untuk yang begini-begini gue nggak pernah ikut. Ditawarin sama teman-teman di Maret, gue tolak, Bro. Karena di awal-awal itu memang dimintain belum ada aplikasi, betul ya. Belum ada aplikasi, daftarnya juga masih manual, masukin di Excel, pakai foto KTP, foto langsung gitu, pakai KTP gitu. Gue nggak berminat. Pada saat Mei, ditanya lagi sama teman saya. Kebetulan teman saya ini kerja dulu bareng saya. Bro, gimana nih? Gue lihat, baru gue pelajari skemanya, Bro. Gue kaget, kok ada bisnis yang begini ya? Gue kaget bener. Ini dalam sekali gitu. Dalam, kemudian ini pasti nge-boom. Saya bilang, wah ini bisnis, gue udah pelajari berapa puluhan tahun bisnis, tapi bukan jaringan. Gue lihat ini sesuatu yang extraordinary. Ya kayak cewek cantik yang punya kepintaran dan ketulusan hati yang lumayan, nggak bisa ditandingin lah. Nah, dari situ gue langsung jalanin. Dari situ gue ngegas, coy. Dalam 10 hari pertama, gue dapat referral kurang lebih 100 orang. Gue tidur cuma 2 jam, 3 jam. Itulah kalau orang udah jatuh cinta itu tadi kan. Jadi 2 jam, 3 jam.
gua speed up dan lain-lain. Mereka kaget. Kok bisa gitu? Ya kalau gue tipikalnya begitu. Kalau sudah menjalankan suatu bisnis, gue tuh all out. Nggak ada yang gue pikirin, langsung gue jalanin. Dan kebetulan waktu itu kan gue abis nyalek, kemudian agak off dikit ya. Nah, gue nggak daftar lagi. Gue tidak bikin bikin lamaran lagi. Biasanya kan bikin lamaran tuh langsung datang lah di LinkedIn dan macam-macam tuh, seminggu bisa interview 2-3 kali. Gue dapat interview, gue tolak semua cuy. Gue nggak mau jalanin, gue jalanin ini. Langsung gue jalanin, kemudian 2 bulan 3 bulan gue langsung gold ya, langsung ya, cepet sekali itu. Nah maksud saya, gue tipikal yang biarpun cogan gitu ya, tapi gue setia. Gue nggak mungkin menduakan orang atau menduakan cewek gue selama belum gue putusin. Gue pasti putusin dulu dan gue baru jalan sama yang lain. Itu tipikal gue. Ya, biarpun maksudnya berganti-ganti, tapi udah pastikan udah putus dulu gitu loh bro. Nggak pernah main di belakang gitu. Begitu juga bisnis. Gue tanggung namanya. Ya, begitu juga bisnis. Gue juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau gue bilang kalau gue jalanin, gue akan jalanin sepenuh hati. Kalau gue mau jalanin yang lain, yang ini akan gue stop, gitu konsepnya. Selama ini sudah berkembang dan gue tetap jalanin, Makanya gue stop, biarpun lu hater maki-maki gue, nggak ada apa-apanya buat gue, santai aja coy. Hidup ini sudah berjalan puluhan tahun, sekian banyak pengalaman kita, lu mah nggak ada apa-apanya gitu loh. Tipenya Pak Kris sama kayak saya tuh tipenya tuh. Iya. Kehilangan berapa gue bilang, gue nyalek aja miliaran hilang, gue santai aja coy, apalagi cuma seperti lu pada gitu loh, bukannya sombong, itu kenyataan ya. Teman-teman bisa cek lah, cari Kristiansa, langsung ketahuan tuh di mana di mana dapilnya, di mana ininya ketahuan, jadi nggak mungkin bohong gitu ya. Gitu aja bro. Jadi intinya mau kondisi gimana pun, VTube tidak pantas untuk dikhianati, ya. Betul ya? Oke guys, Gua rasa ini seru banget obrolannya ya. Tapi kalau kita mau lanjut terus nih bisa sampai jam 5 pagi nih guys, ya. Nah, umur udah pada tua, jadi jangan banyakan begadang. Kali Bro Dema, cinta sih cinta gitu loh, cinta sih cinta ya. Tapi juga kita harus istirahat. Nah, guys, gue tidak akan menyimpulkan apa-apa dari obrolan kali ini. Ya kalian sendirilah, teman-teman VTuber, coba kalian simpulkan sendiri dari apa yang kalian rasakan, dari selama ini apa yang kalian dapat dari VTube, dan ketika VTube sekarang mengalami hal sekarang ini seperti maintenance, apakah teman-teman mau memilih tetap setia atau Anda mau berpaling? Ya, bahkan kalian nyinyir terhadap VTube. Itu adalah pilihan ya. Jadi itu aja guys malam hari ini. Thank you buat soundtrack Bro Dema kali bro. Langsung iringin aja lagunya apa tuh Anang. Petik gitarnya. Ayo bro, langsung soundtrack bro. Lagunya Anang bro. Pernah ku mencintaimu, tapi gak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Mana gitarnya? Oke, jaga kesehatan ya semua ya, jaga kesehatan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, selamat malam. Thank you. Malam. Thank you.